share screen. Editing video menggunakan Adobe Premiere. Ya. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Nah, apa itu Adobe Premiere Pro? Nah, di sini teman-teman mungkin sudah nggak asing lagi ya dengan Adobe Premiere Pro. Apalagi teman-teman juga sekarang sudah mulai mengedit-edit video walaupun itu tidak menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, jadi di sini Adobe Premiere Pro itu software editing video. Nah, di situ adalah salah satu dari produk Adobe Creative Cloud. Nah, di mana Adobe itu memiliki berbagai macam produk selain dari Adobe Premiere Pro. Itu ada untuk mengedit foto, terus untuk membuat desain dan sebagainya. Dan keunggulannya itu memiliki tampilan yang sangat premium dan berkelas. Nah, kebanyakan dari teman-teman yang sudah profesional atau editor editing video yang profesional itu sudah menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, di sini ada berbagai macam-macam seri dan jenis untuk aplikasi ini. Nah, cara untuk mendapatkan aplikasinya secara legal, teman-teman bisa download di website resminya Adobe Creative Cloud. Nah, itu bisa melalui browser atau bisa dari biasanya teman-teman bukanya pakai apa? Misal pakai Chrome itu bisa juga langsung ketik aja download Adobe Creative Cloud. Nah, di situ nanti akan muncul beberapa tampilan atau produk dari Adobe. Nah, di situ macam-macam. Teman-teman bisa pilih Adobe Premiere Pro CC 2015 atau yang terbaru jika komputer teman-teman mendukung. Nah, sebelum kita mengedit, nah itu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, aplikasinya. Nah, itu aplikasinya harus diinstal. Nah, jika teman-teman laptopnya mensupport RAM-nya di atas 4 GB, itu bisa menggunakan yang update yang sekarang, itu ada 20, itu yang terbaru. Tapi jika masih di bawah 4 GB untuk RAM-nya, itu nanti bisa pakai CC 2015. Itu nantinya pas untuk jadi tidak lemot, terus tidak mengganggu pas saat kita mengedit. Nah, untuk memori sendiri, itu kebanyakan permasalahan dari teman-teman editor itu memori. Jadi kapasitas memori, semakin banyak memori yang ada, semakin banyak data yang ada di laptop kita, itu nanti membuat kinerja dari aplikasi Adobe Premiere-nya itu bikin lemot. Nah, kan kalau nggak lancar juga mau ngedit nggak bagus. Oke, selanjutnya video. Nah, di situ teman-teman harus menyiapkan video yang mau diedit. Di situ biasanya teman-teman kebutuhan videonya apa. Nah, misal untuk vlog atau untuk kebutuhan upload di YouTube, terus untuk iklan, terus bisa juga dokumentasi acara, kegiatan, atau mungkin gathering, acara study tour, nah yang didokumentasikan itu bisa. Jadi selain video, untuk Adobe Premiere ini support untuk editing slide foto. Nah, jadi kebanyakan sekarang teman-teman yang misal nggak sempat untuk mengambil atau take video pada saat kegiatan atau momen terpenting, itu teman-teman bisa buat slide video dengan menggunakan slide foto dengan menggunakan Adobe Premiere. Itu. Selanjutnya ini ada audio. Nah, audio ini yang paling penting. Jadi di sini
bisa menggunakan audio bawaan atau misal teman-teman ngedit tag video terus teman-teman ngomong nge-vlog. Nah, itu audio bawaan ya, itu dari video rekaman. Terus bisa juga untuk tambahan itu biasanya teman-teman bisa mendownload audio. Misal musik instrumen atau ada lagu sukai atau mungkin pengen lagu-lagu yang ada di TikTok seperti itu bisa. Tapi untuk konten di YouTube itu biasanya ada beberapa aturan di mana aturan tersebut ada klaim hak cipta. Nah, jadi untuk musik itu tidak bisa sembarang kita upload. Jadi misal musik pop, lagu pop gitu kan biasanya ada klaim hak ciptanya. Jadi di situ saat teman-teman mengupload video di YouTube nanti akan secara otomatis ada email masuk untuk klaim hak cipta. Bahwasanya untuk musik ini tidak bisa ditampilkan atau video tersebut, maaf, untuk suara tersebut itu tidak bisa di-play di YouTube atau bisa juga pihak ketiga bagi hasil untuk yang sudah monetes. Jadi untuk yang video sudah monetes itu nanti bisa bagi hasil dengan yang punya audio atau punya musik. Untuk saran video, maaf, untuk saran audio itu teman-teman bisa download di YouTube atau bisa juga di beberapa website yang menyediakan audio yang no copyright ya, jadi yang nggak ada hak ciptanya. Jadi saat diupload di sosial media atau diupload di YouTube itu tidak masalah. Gitu. Jangan lupa buat teman-teman yang mau bertanya langsung pas saat ini juga. Misal saya jelaskan ternyata mau ada pertanyaan, silahkan diklik di kolom chat, silahkan kirim pertanyaannya. Nanti saya akan bacakan setelah presentasi. Oke, berikutnya konsep. Nah, di sini biasanya untuk konsep itu masalah utama yang dihadapi oleh seorang editor. Nah, di mana kita harus merangkai atau kita harus membuat salah satu tema video tersebut. Jadi misal video tersebut itu ceritanya mau apa? Misal kita sedang berwisata di salah satu objek wisata di Jogja, di Malioboro. Nah, di situ kita harus punya konsep. Jadi konsep alur ceritanya itu mau seperti apa, terus untuk suaranya nanti dubbingnya mau suaranya seperti apa, misal mau iklan atau mau cerita atau seperti apa itu masuk ke dalam konsep. Dan juga untuk alur-alur cerita ini biasanya teman-teman harus buat semacam coretan kertas, coretan untuk persiapan konsepnya mau seperti apa. Jadi pas waktu kita tag video dan juga ngedit itu udah tahu, jadi nggak bingung. Tapi kebanyakan permasalahan di lapangan itu kita udah asal ngetek aja, kita asal ngetek video, terus nanti oh udah pokoknya terakhir aja lah yang ngedit, yang nanti yang penting buat konsepnya pas lagi ngedit kayak gitu. Padahal nanti kesulitannya, nah si seorang editor itu nanti yang kesulitan. Jadi kita harus memikirkan ini gimana ya, soalnya kalau yang ngeteknya berbeda dengan yang edit itu nggak bareng pas di lokasi itu biasanya mengalami miskomunikasi. Biasanya ini harus bagaimana ya, harus editnya gimana, soalnya dari video belum tahu itu urut atau belum, atau masih ada yang harus dirapikan untuk alur audionya, videonya. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, nah yang terakhir itu minum atau snack. Nah ini bisa teman-teman persiapkan karena kalau kita lagi ngedit kan lagi istilahnya kita cari inspirasi ya. Jadi memang harus sambil makan biar nggak dehidrasi, sambil minum bisa, sambil ngopi juga bisa.
Oke, kebutuhan konten dari teman-teman itu sebenarnya untuk apa? Nah, ini bisa dicatkan. Kebanyakan nanti untuk apa saja. Jadi biar saya eh, bisa lebih fokus nanti untuk penjelasannya, kontennya. Jadi biar bisa saya jelaskan. Ini yang pertama ada konten iklan. Nah, iklan biasanya untuk iklan di sosmed atau review atau unboxing atau bisa juga cuman sekedar video biasa untuk promosi iklan, itu bisa. Terus yang kedua paling banyak sekarang ini adalah untuk konten YouTube. Nah, konten YouTube ini macam-macam, ada game, ada vlog, ada review makanan, terus termasuk juga unboxing barang-barang, misal belanja online terus nanti pas sampai di unboxing itu termasuk dari konten YouTube. Itu bisa dimasukkan sebagai konten. Terus bisa juga dokumentasi acara, nah, misal mau di-share ke alumni atau bisa juga untuk company profile. Nah, ada beberapa perusahaan yang mereka itu lebih suka membuat konten-konten YouTube-nya dengan menggunakan vlog. Karena sekarang kalau formal itu biasanya agak kaku. Nah, jadi lebih menarik klien itu dengan cara vlog atau review. Nah, bisa review secara langsung. Terus untuk yang ketiga itu ada video klip. Nah, video klip ini banyak banget. Ada video klip musik teman-teman yang sudah punya eh, studio sendiri atau teman-teman pengen dubbing lagunya siapa saja itu bisa untuk kebutuhan video klip. Jadi untuk Adobe ini memang hampir semua kebutuhan video itu tersedia. Terus yang keempat ada status di medsos. Nah, ini yang paling banyak. Di status di medsos itu biasanya ada yang diedit, ada yang enggak. Tapi untuk yang teman-teman Allshop punya istilahnya untuk jualan itu biasanya agak diedit, ada tulisannya atau mungkin ada opening atau ditambah logo semacam itu. Oke. Oke, silahkan jangan lupa untuk yang ada pertanyaan di saat saya menyampaikan materinya, silahkan langsung bisa. Untuk iklan dan juga sosmed. Oh ya, ini paling penting ya. Sosmed itu hampir setiap hari teman-teman mengupload. Jadi nggak ada salahnya kalau mempercantik atau memperindah dari hasil tag videonya dengan cara mengedit dengan menggunakan Adobe Premiere Pro. Walaupun jika dari teman-teman ada laptopnya atau spesifikasi dari laptop itu kurang, itu bisa menggunakan berbagai alternatif dari editing video. Di ponsel juga sudah banyak pilihannya. Tapi kalau untuk Adobe Premiere hanya ada di laptop. Jadi tidak ada di uh, Android. Berbeda dengan Filmora. Untuk Filmora itu biasanya ada di laptop, versi laptop dan juga ada di Android. Nah, selain itu kebanyakan teman-teman juga uh, pakai KineMaster. Nah, itu bagus juga. Itu kalau yang udah pro itu biasanya sudah nggak ada watermarknya. Ya, tanpa watermark, jadi tidak mengganggu pas saat video itu di play atau diputar. Video klip, status media. Oke, langsung saja. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini. Nah, untuk kelebihannya itu dia mempunyai timeline yang bisa memasukkan video dan audio hingga 99 kolom. Nah, jadi di situ kalau untuk aplikasi yang lain mungkin hanya tersedia 3 atau bahkan hanya 2 kolom yang bisa diisi
video dan audio. Terus bisa menggunakan audio mulai dari background musik, sound effect, dan audio lainnya. Jadi support berbagai macam audio, mulai dari rekaman HP atau apa saja bisa. Terus yang kedua ada, nah ini, ada bisa mengcapture video dari camcorder yang terhubung ke laptop atau komputer. Nah, dan bisa disimpan di berbagai file, jenis file. Ada MP4, ada banyak banget. Terus yang ketiga, mudah membuat judul video atau tag yang diperlukan. Nah, jadi teman-teman kalau biasanya terkendala untuk membuat teks, karena kan kalau di Android sama di laptop itu kan cara ngeditnya berbeda ya. Tampilannya mungkin agak lebih leluasa di laptop, karena kita mengedit lebih mudah. Jadi membuat teks tulisan mau kecil, besar, sedang itu bisa diatur. Gitu. Selanjutnya untuk kekurangannya, yang pertama itu dia mempunyai file yang cukup besar. Nah, jadi dari aplikasi tersebut itu biasanya memakan 2 giga kalau nggak salah, 2 giga aplikasi dan lebih boros untuk space hard disk-nya. Jadi di situ teman-teman bisa sebelum menginstal Adobe Premiere-nya bisa melonggarkan space-nya terutama di C karena sangat berpengaruh nanti di kinerja pas saat kita mengedit. Terus berikutnya, nah ini untuk spesifikasi. Nah, spesifikasinya harus mumpuni. Nah, jika teman-teman pakai laptop, itu biasanya paling rendah itu RAM-nya 4 GB atau yang sedang itu 8 GB. Terus untuk prosesornya, kalau teman-teman pakai Intel, itu pakai Intel Core 7. Itu udah paling minimal banget. Walaupun nanti masih saat kita ngedit paling ya agak ada lemot-lemot sedikit, itu nggak masalah. Terus yang ketiga, kekurangannya harus membeli lisensi. Nah, jadi kalau teman-teman itu downloadnya dari situs resmi, biasanya ada free trial 7 hari. Nah, itu hanya bisa dipakai 7 hari, setelah itu bayar. Jadi memang untuk yang lisensi resminya itu ada biayanya. Setelah 7 hari nanti bisa berlangganan atau untuk alternatifnya teman-teman bisa datang ke toko komputer yang bisa install aplikasi. Nah, situ biasanya teman-teman untuk menginstal aplikasi itu udah unlimited. Jadi itu menggunakan crack ya, udah ada kodenya semacam itu. Jadi bisa hanya membayar kalau nggak salah sekarang 80.000, 80 sampai 100.000. Itu udah bisa dapat yang Premiere Pro 2015. Itu yang sedang. Atau kalau teman-teman laptopnya support, itu bisa pakai yang 2020. Itu nanti tampilannya lebih bagus, terus lebih banyak fasilitasnya. Mulai dari efek, audio, teks, pilihan teksnya itu lebih banyak. Mungkin langsung praktek saja ya. Di sini saya akan memutarkan video tutorial yang sudah saya buat. Nah, nanti teman-teman bisa coba sedikit pelajari atau selama video diputar terus teman-teman mau ada pertanyaan jangan lupa langsung diisi di kolom chat. Bisa. Mungkin agak lemah jaringannya.
interaksinya tuh. Oh, ada. Ini cuma tutorial. Ini Kon i3 Pak. Datanya yang penuh. Dioptimasi. Di upgrade emang di gimana? Empat. Tahun ada pelatihan untuk K13 yang akan dilaksanakan bulan depan selama 3 hari. Ada yang audionya nyala lagi. Di luar, Buatan. siapkan di Bapak KPM nanti 25 peserta selama 3 hari. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, audionya.
Ini lapas banget.
Masih.
Masih nah, di Zoom nih, Zoom sambil buat kurikulum. Tapi dia nggak bisa berhenti itu komputer ini ya. Lagi isi.
tahu. Udah kebanyakan kok enggak? Tuh ujian 5 jam udah nggak usah evaluasi berapa hari praktek semua kan? Ada teori. Ya. Ini haki ini bisa ini. Cuma Pak tadi bilang banyak kali jam. Karena haki ini kita sendiri pakai Windows ya berapa jam. Oh kita jelasin. Pakai kode etik. 3 jam aja atau tambahan ke sini. Saya bilang kami tanyakan Bisa tambahin ya. Bisa nih. Yang ada kan nih juga bilang. Semua udah ya. Tekan dulu. Siap. Tuh. Ini kayak mana nih Bu supaya jangan ada ini Bu? Jangan ada halaman 2 kayak mana nih? Jangan ada halaman 2 nih. alhamdulillah. Ini kok di itu kan keluar banyak kali. Beli satu halaman satu beli. Yang daerah satu itu. Satu-satu. Nanti makanya belum tuh. Itu kan. Satu. Ya kan? Kan ini banyak. Itu kan sampel. Dengan pembelajaran satu lagi. Ini jadi pembelajaran. Jadi masa tuh mau PKS kamu masih terus kita hilang kok kamu. Tapi sampai donendal kan. Dia bilang ini prosesnya lama nih Bu. Kenapa? Karena kan pimpinan kan dia bilang Audionya ada yang nyala kayaknya, Pak. Audionya ada yang nyala kayaknya. nggak usah apa dibilang nggak usah tunggu. Oke, mungkin itu tutorial pada siang hari ini. Ada kurang lebih 45 menit. Nah, itu full tutorial. Nah, di sini saya menyampaikan awal atau jika teman-teman yang baru pertama kali membuka Adobe atau mungkin setelah ini mau menginstal, nah, itu tadi sudah saya sampaikan basicnya. Jadi teman-teman memang harus menguasai untuk awal. Jadi untuk tool-toolnya, terus posisi-posisi tempatnya itu sudah saya jelaskan. Tapi jangan khawatir, untuk teman-teman yang tadi tidak mengikuti dari awal atau mungkin koneksi jaringannya putus-putus, itu bisa nanti saya kirim linknya untuk video tutorial. Nah, itu teman-teman bisa coba di rumah. Gitu. Oke, jadi untuk sesi lanjutan, ini nantinya Alphabank itu membuka kelas secara online maupun offline. Jadi kalau online itu menggunakan Adobe Premiere, nantinya akan saya dampingi secara langsung. Jadi secara real time. Jadi kalau teman-teman nanti praktek, misal di rumah atau mungkin di luar Pulau Jawa, di Kalimantan, Sumatera dan sebagainya, itu bisa banget, bisa gabung. Jadi nanti saya dampingi secara langsung. Yang penting ada koneksi jaringan yang stabil. Nah itu bisa saya dampingi. Terus untuk offline, ya mungkin teman-teman yang domisili di Jogja di wilayah DIY itu bisa mendaftar di Alphabank, bisa buka Instagramnya atau situs websitenya. Nah, nanti akan di-share juga di grup teman-teman. Terus setelah mengikuti kelas, nantinya akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat itu nantinya bisa untuk teman-teman lampiran melamar pekerjaan. Itu bisa banget. Karena ada beberapa kemarin yang tanya kalau sertifikat kursus itu bisa nggak untuk dilampirkan di pekerjaan, bisa banget. Jadi di Alphabank ini memang tempat untuk uji kompetensi ya. Jadi
teman-teman yang memiliki skill tertentu itu bisa nantinya sertifikasi di Alphabank. Terus bisa mengikuti beberapa kursus kelas, itu banyak banget, nggak cuma edit video, tapi ada administrasi perkantoran, ada bahasa Inggris, terus ada fotografi, pokoknya banyak banget. Itu bisa teman-teman manfaatkan, karena sekarang di dunia pekerjaan juga banyak dibutuhkan skill. Ya, jadi untuk membuktikan istilahnya kita tuh mempunyai skill apa, nah itu memang harus ada sertifikasinya tersendiri atau berupa sertifikat dari lembaga yang mengeluarkan. Sini sudah resmi. Oke, baik. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan via kolom chat. Oke. Saya bacakan dari atas ini untuk iklan sosmed. Oke, untuk iklan dan di sosmed dari Mas Muhtarom Ma'arif. Untuk iklan dan juga di sosmed. Ya, memang sekarang penting sekali untuk video kita harus mau nggak mau kita harus menguasai, karena untuk editing sendiri itu memang nantinya untuk menarik para pelanggan jika itu digunakan untuk iklan, atau bisa juga untuk konten-konten selain iklan juga YouTube. Terus untuk video klip yang tadi awal sudah saya jelaskan. Yang kedua ini ada Mbak Faren Desi Debrina. Nah ini, oh ya, tadi pembahasan untuk alternatif selain menggunakan Adobe Premiere, itu bisa pakai InShot. InShot nggak ada watermarknya. Nah, jadi ada beberapa referensi. Memang ada yang menyediakan platform editing video gratis, tapi ada watermarknya biasanya. Untuk yang di Filmora, kalau nggak komplit alias bukan krek-krekan atau bawaan, itu nanti free trial, dan itu hanya bisa digunakan kurang lebih kalau nggak salah 3 hari atau 7 hari. Setelah itu nanti berbayar atau memasukkan kode pembayarannya untuk berlangganan di berikutnya. Terus untuk Filmora itu juga tersedia di Android, itu bisa melalui Android. Tapi ada watermarknya nanti di bagian belakang. Tapi itu solusinya nanti teman-teman bisa cut bagian belakang sebelum diupload. Jadi biar tidak ada watermark Filmoranya. Itu kurang lebih 4-5 detik. Itu cukup mengganggu karena memang menutupi bagian akhir video yang kita buat. Terus ada juga KineMaster. Nah, untuk KineMaster ini kalau teman-teman pakai yang Pro, itu nanti nggak perlu, di situ nggak ada tampilan watermarknya. Jadi cuman ada full kosongan. Jadi itu bisa teman-teman pakai. Kalau yang nggak Pro itu nanti ada watermarknya cukup besar dan cukup mengganggu juga. Biasanya di pojok kanan atas itu ada tulisannya KineMaster, seperti itu. Oke, dan berikutnya video dipercepat. Oke, untuk tayangan tutorial tadi sengaja saya pelan karena di sini saya nggak tahu ya, teman-teman yang mengikuti webinar pada siang hari ini itu latar belakangnya memang sudah bisa, sudah mampu mengoperasikan Adobe Premiere atau baru pertama kali. Nah, di sini saya menyampaikan untuk yang teman-teman masih baru awal, jadi teman-teman yang sudah pro di sini bisa menyesuaikan. Oh ya, videonya agak terlambat. Ya, oke, nggak masalah. Nanti saya share untuk linknya. Nah. Oke, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung atau melalui chat, masih kita tunggu, masih ada waktu.
misal ada yang mau share. Mungkin ada yang mau share secara langsung bisa. Mari silakan Bapak Ibu teman-teman semua, kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung, mungkin bisa cek dulu, nanti kami on kan untuk klipnya, atau bisa melalui chat. Iya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin Mas Iswayudi bisa closing dulu, ya. Ya, oke. Jika teman-teman yang tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin itu. Jika teman-teman memang mau mendalami untuk belajar video, bisa manfaatkan online Alfa Bank, atau bisa kita ada kelas juga, kelas terbatas, itu nanti dibatasin. Minimal 5 kita nanti sudah bisa kelas. Jadi memang kebutuhan di dunia kerja saat ini itu, walaupun bukan seorang editor, itu biasanya beberapa perusahaan memang membutuhkan salah satu soft skill, skill kemampuan kita. Jadi selain misalnya yang sekarang lagi gencar itu ada marketing, nah itu untuk bisnis online atau untuk promosi online perusahaan. Terus bisa juga untuk editing video. Nah, baru-baru ini saya dapat info kemarin beberapa perusahaan atau instansi itu membutuhkan tenaga kerja yang memiliki latar belakang mampu membuat konten atau konten kreator, dan bisa juga mengedit dengan menggunakan beberapa aplikasi. Sebenarnya tidak wajib untuk Premiere, jadi teman-teman cocokkan, misal sukanya atau biasanya pakai apa, misal pakai Filmora atau yang lainnya, itu bisa disesuaikan seperti itu. Jadi pesan saya memang kalau teman-teman berminat mendalami editing video, langsung ambil tindakan sekarang juga. Langsung mungkin itu saja dari saya, pertemuan dari pagi sampai siang ini semoga bermanfaat. Sampai bertemu di acara webinar Alfa Bank berikutnya. Sampai jumpa, selamat siang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas, terima kasih Mas Wahyu atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat, dan pastinya bermanfaat tentunya bagi teman-teman yang khususnya bagi yang baru pertama kali mengenal Adobe Premiere. Tentunya kalau misalkan sudah ada teman-teman yang sudah sering menggunakan, bisa jadi mungkin sudah tahu, karena memang di sesi pagi hari ini sampai dengan siang hari ini sifatnya adalah pengenalan daripada software Adobe Premiere sebagai salah satu software yang bisa direkomendasikan untuk kita gunakan sebagai salah satu untuk editing video seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu, teman-teman yang memang dari paparan tadi, dari sharing tadi, merasa kok
wah sepertinya cocok ini untuk mendukung mendukung daripada kegiatan Bapak Ibu selaku pengelola lembaga kursus ataupun kerja, lah nanti bisa mengikuti kegiatan webinar berikutnya yang full, artinya materi akan disampaikan secara full, kurang lebih nanti sampai dengan 10 kali pertemuan kalau untuk di kelas offline, lah nanti coba kami setting untuk di kelas online, dan jadwalnya nanti akan kami share di grup yang sudah ada. Begitu Bapak Ibu, ya, saya kira untuk kegiatan pagi dan dengan siang hari ini kita cukupkan. Ya, nanti untuk recordnya bisa kami sampaikan juga. Nanti setelah ada kami sesuaikan, nanti kami kirimkan ke Bapak Ibu semua. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas partisipasinya. Kami tunggu untuk bergabung di kelas webinar yang full dengan materi masih sama, ya, Adobe Premiere untuk editing video. Saya kira demikian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan atau ketidaknyamanan karena mungkin terkait juga dengan koneksi, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.